Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Insinyur Haji Abdul Basit Rahmat, Sekretaris Masjid Agung Surakarta. Sekarang kita berada di halaman Masjid Agung Surakarta, masjid yang dibangun ketika Pakubono yang ketiga sekitar tahun 1745. Jadi ada perpindahan dari Keraton Kartosuro ke kota Surakarta. Beliau tidak hanya membangun pusat pemerintahan Keraton Surakarta sebagai seorang raja yang punya tugas menyiarkan agama. Pakubono yang ketiga ini juga merintis pendirian masjid. Terinspirasi oleh Masjid Agung Demak, maka model Masjid Agung Surakarta yang namanya sebetulnya Masjid Ageng Keraton Surakarta ini mengambil rumah adat Jawa berbentuk joglo. Dalam perkembangannya yang seperti kita lihat sekarang ini, dari Pakubono ketiga, kemudian Pakubono ke-6, ke-8 ini selalu diperluas, membangun Pawas dan Utara, Selatan, atau juga kalau pada waktu Pakubono 8 ini bahkan untuk penanda sholat sesuai dengan saran para ulama keraton ini membuat jam istiwa atau jam bencet yang menggunakan matahari sebagai penanda waktu. Juga mendirikan sekolah Mambal Ulum. Namun sampai sekarang yang masih bisa kita lihat adalah yang masih berfungsi yaitu jam istiwa. Nanti kalau mau dilihat itu bisa. Puncaknya yang seperti kita lihat sekarang ini, Masjid Agung atau Masjid Agung Surakarta ini ada ketika Pakubono yang 10 ini mengadakan haji, perjalanan ke Timur Tengah menunaikan ibadah haji, kemudian ke Turki. Dia melengkapi supaya bisa terlihat dari jauh bahwa ini masjid, membangun menara, kemudian juga gapura yang bergaya khas arsitektur Timur Tengah, sehingga ada perpaduan antara arsitektur Timur Tengah yang Islami dengan masjid yang berbentuk rumah Jawa. Jadi jam istiwa ini dibangun ketika Pakubono yang 8 sekitar tahun 1855 Masehi. Kalau tahun Jawa ya 1785. Ini dibangun ada dua untuk membantu menandakan waktu sholat, yaitu ada berbentuk batang. Ini hanya bayangan saja. Kemudian ada yang berbentuk lempengan tembaga setengah lingkaran yang ada angkanya 1 sampai 12. Kalau yang berbentuk bayangan itu hanya yang berbentuk batang. Ini tegak lurus, itu menandakan waktu zuhur. Kemudian kalau yang berbentuk lempengan itu ada jarum yang mengarah ke utara selatan, dan nanti apabila ada matahari mengenai paku itu menunjukkan ke angka 1 sampai 12.
Nah, kelemahan jam ini kalau mendung atau sudah maghrib atau isya atau subuh, jadi ini hanya bisa untuk melihat waktu sholat zuhur dan asar saja. Kalau yang lain ini dengan melihat matahari tenggelam, kemudian habis sinarnya atau terbitnya matahari, biasanya lewat menara. Sebenarnya ada dua, tapi yang berfungsi sekarang ini satu di depan kantor yang dulu tempat parkir kereta raja. Sebenarnya ada yang dekat Kunjungan itu, tapi sudah hilang yang sana itu. Ya, harapan kita ini karena sebagai bangunan cagar budaya yang hidup, jadi bukan cagar budaya yang mati, maksudnya sudah masih digunakan, kita bisa harus merawat dan melestarikan sebaik mungkin. Tentunya harapan kita pemerintah bisa juga ikut membantu merawat, dan apabila terjadi kerusakan, karena untuk merenovasi, membangun bangunan Masjid Agung yang cagar budaya ini juga membutuhkan biaya yang besar, dan itu tidak bisa diatasi oleh pengurus takmir sendiri. Jadi negara, terutama negara, ya bisa mengalokasikan anggaran untuk perawatan dan juga bagaimana supaya bangunan ini bisa awet digunakan oleh umat Islam beribadah dan sebagai ikon kota Surakarta Masjid Agung ini.